Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi kepemimpinan yang karismatik dan transformasi. Sebelum kami melanjut pada pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Bedi Nardus Valensti, yang kedua saudara Irwan Onesimus Bani, yang ketiga saudari Tresia Togelu. Materi yang pertama yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu tentang pengertian kepemimpinan karismatik. Karismatik diartikan sebagai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Materi yang berikut itu tentang pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Yang kedua, mengkomunikasikan visi itu secara efektif. Yang ketiga, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Yang keempat, mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Materi yang berikut yaitu tentang karakteristik pemimpin yang karismatik dijelaskan oleh Purwanto. Menurut Purwanto, karakteristik pemimpin yang karismatik yaitu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, mempunyai daya penarik yang sangat besar. Karena itu, umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya juga besar. Yang berikut, pengikutnya tidak dapat menjelaskan mengapa mereka tertarik mengikuti dan menaati pemimpin itu. Yang ketiga, seolah-olah mempunyai kekuatan gaib. Yang keempat, karisma yang dimiliki tidak bergantung pada umur, kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan dari si pemimpin. Materi yang berikut yaitu tentang definisi kepemimpinan transformasi. Arti dari kepemimpinan transformasi adalah pendekatan kepemimpinan dengan melakukan usaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat, dan untuk mengeluarkan usaha ekstra dalam mencapai tujuan organisasi tanpa merasa ditekan atau tertekan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Irwan Onesimus Bani. Materi berikutnya pemimpin perubahan dalam organisasi. Yang pertama, hambatan-hambatan perubahan. Menurut George dan Jones, ada beberapa kendala yang dapat menghadang dan memacetkan program-program perubahan. Yang pertama, sistem keorganisasian dan kekuasaan. Yang kedua, perbedaan-perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi dan kekuasaan. Yang ketiga, kelembaban kultur organisasi. Yang keempat, norma dan kohesivitas kelompok. Dan yang kelima, pemikiran kelompok dan kendala-kendala individual seperti ketidaksiapan yang mengakibatkan rasa ketidakpastian dan ketidakamanan. Berikutnya, bidang sasaran perubahan. 4 bidang organisasional yang bisa menjadi sasaran perubahan. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, setting fisik. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Kepemimpinan yang diperlukan untuk perubahan. Perubahan memerlukan seseorang pemimpin yang kuat dari segi otoritas yang dimiliki maupun dari segi kepribadian dan komitmen, karena pemimpin perubahan dengan segala kompleksitas, permasalahan dan hambatannya memerlukan power, keyakinan, kepercayaan diri, dan keterlibatan diri yang ekstra. Pemimpin perubahan juga harus visioner, karena ia harus sanggup melihat cukup jauh ke depan, ke arah mana kapal organisasi harus bergerak. Materi berikutnya akan dibahas oleh teman saya Tresia Togelu. Ikut kepemimpinan dalam tim dan kelompok keputusan. Pertama, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat sebuah keputusan. Seorang pemimpin harus bisa mengambil sebuah keputusan, kalau tidak berarti dia sebaiknya tidak harus menjadi seorang pemimpin. 2. Peran keputusan dalam mengendalikan konflik. Berkaitan dengan dunia organisasi, konflik pun kerap kali terjadi, misal saja antara pemimpin yang dipimpinnya atau antara kelompok kerja yang satu dengan kelompok kerja yang lain. Konflik bisa terjadi karena perbedaan kepribadian, kepentingan, dan latar belakang yang berbeda.
Dan inilah tugas dari seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam membangun tim. Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk menyukseskan tujuan bersama sebagai kelompok organisasi atau masyarakat. Tujuan dari pembentukan tim di sini adalah membangun unit kerja yang solider yang mempunyai identifikasi keanggotanya maupun kerja sama yang kuat. Ya, oke, baik Ibu dosen dan teman-teman semua. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, dan pada kesempatan ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini kami akan membuka dengan 4 pertanyaan. Terima kasih.